Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada hari ini saya Putri Abad Senen dapat hadir kembali menjumpai Anda semuanya. Tidak bosan-bosan menebar inspirasi sukses untuk semuanya di luar sana. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik sekali pemirsa, mengenai berdakwah melalui lagu. Jadi tidak hanya mensyiarkan Islam dengan cara ceramah, tetapi lewat lagu pun bisa. Bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Mas Edvan Muhammad Kausar. Beliau ini adalah seorang motivator muda, penulis buku, dan juga founder dari Kausar Management. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Edvan? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Luar biasa. Selalu sehat? Insya Allah sehat. Selalu semangat. Okay. Amin. Semangat. Amin. Selamat datang sekali lagi Mas Edvan. Dan juga ada satu orang lagi penyanyi religi yang sangat cantik, suaranya merdu banget, yaitu Mbak Gemala Hayati. Assalamualaikum Mbak Gemala. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana lancar puasanya? Alhamdulillah sampai hari ini belum bolong. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik nih Mas Edvan, mengenai dakwah melalui lagu. Berarti tidak hanya mensyiarkan Islam dengan ceramah, tetapi lewat apapun sebetulnya bisa ya. Nah itu bagaimana Mas Edvan? Oke, pada prinsipnya dakwah itu kan menyerukan kebaikan ya. Jadi mengajak orang-orang melakukan sebuah kebaikan. Kebaikan ini general sebetulnya, bukan hanya sebatas kebaikan dalam ibadah saja. Dan bahkan semua kebaikan itu bernilai ibadah. Jadi pada intinya siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita berkewajiban untuk menyampaikan atau mengajak orang-orang ke arah yang baik, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang pekerjaan, jadi orang seringkali berpikir bahwa dakwah adalah pekerjaan ustadz, kiai, dai, ya kan? Dan akhirnya ya udahlah, kalau kita ngasih nasihat dikit, so ustadz lo gitu kan. Padahal enggak, Islam itu mengajarkan kepada kita itu untuk menyampaikan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita dokter, maka berdakwahlah melalui profesi kita dokter. Kalau kita pemain film, maka berdakwahlah melalui film kita. Kalau kita adalah fotografer, maka berdakwahlah melalui fotografi yang kita berikan. Jadi, apapun pekerjaan kita, berdakwahlah, sampaikanlah kalimat kebaikan dan kebenaran yang Allah perintahkan kepada kita umat manusia. Sampaikanlah walau satu ayat. Betul. Dan berbicara tentang lagu, yang zaman sekarang nih, yang kekinian itu ya lagu. Banyak orang yang mendapatkan hidayah karena mendengarkan lagu loh. Banyak orang yang kemudian mendapatkan sesuatu, something yang membuat dia kemudian semakin cinta kepada Allah, semakin hormat kepada kedua orang tuanya. Karena dia baru saja mendengarkan lagu religi misalnya, yang membuat hatinya mendapatkan hidayah mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Lagu saja bisa menjadi lahan dakwah. Dan hari ini yang luar biasa, kita kedatangan tamu yang keren nih. Betul. Beliau berdakwah, dulu saya tahu beliau penyanyi, tapi bukan penyanyi lagu religi ya. Tapi belum. Ya, kemudian memutuskan untuk hijrah ke lagu-lagu religi. Oke, menarik sekali nih. Ke Mbak Gemala Hayati. Bisa ceritakan awal perjalanan karirnya hingga nyemplung lah istilahnya nih, masuk ke religi. Oke. Jadi ceritanya pada awal saat Gemala berkarir sebagai penyanyi profesional, itu Gemala ikut sebuah ajang di salah satu radio di Jakarta. Itu ajang menciptakan sebuah lagu dan menyanyikannya sendiri. Akhirnya Gemala ikut ajang itu dan menjadi salah satu pemenangnya dan masuk ke dalam album kompilasi Gulali Kustik di tahun 2004. Oke. Cukup lama ya. Lama banget. Ketahuan nih umurnya. Ketahuan umurnya. Nah, setelah itu berlanjut. Setelah itu Gemala dikenalkan oleh seorang produser, Bapak Rahayu Kertawiguna, itu salah satu CEO dari Naga Suara Big Indie, di mana tempat saat ini Gemala bernaung. Tahun 2009 Gemala dapat kesempatan lagi untuk merilis sebuah album religi bertema Mampukan Kami. Di dalamnya terdapat 4 ciptaan lagu Gemala yang Gemala nyanyikan sendiri. Seperti itu. Menarik sekali. Berarti 4 lagu ciptaan sendiri loh Mas Edvan. Religi. Harus nyanyi. Harus, itu wajib kayaknya ya. Siap.
Nah kemudian dari 2009 4 lagu dan akhirnya sampai ke 2018 ini gimana nih? 2016 lanjut merilis merecover lagi lagu religi yang di tahun 2009 ini dan sempat juga bikin lagu baru religi bertemakan istighfar, Mbak. Karena kan semakin kesini semakin berumur ya. Akhirnya artinya semakin banyak juga pengalaman hidup. Betul. Gitu kan. Nah, itulah yang membuat lagu-lagunya juga semakin baiklah, semakin kesini semakin ada isinya kayak gitu. Makin ke arah tobat sebenarnya. Iya. Itu salah satu bentuk hijrah, bentuk dakwah juga gitu ya Mas. Iya. Bayangkan kita bernyanyi satu kali kemudian direkam. Ya bernyanyi berkali-kali sih ketika rekaman, tapi jatuhannya satu lagu lah. Tapi kemudian orang mendengar di jalanan, ya apalagi lagunya istighfar, ya ngajak orang untuk beristighfar, kemudian memahami makna istighfar. Orang lagi nyetir dengerin itu. Coba bayangkan kalau yang didengarnya lagu rock, lagu metal, ya, makin emosi tuh, jalanan macet, ya kan? Yang keluar kebun binatang. Tapi kalau yang didengarnya lagu istighfar, ada yang mepet dikit, astagfirullahaladzim. Walaupun adanya emosi. Walaupun emosi, tapi yang keluar istighfar gitu. Karena yang didengarnya lagu-lagu yang positif, yang liriknya pun bagus. Dan ini jalan dakwah kita. Dan ini bisa menjadi amal jariahnya penyanyinya loh. Amin. Ya bahkan mohon maaf sampai ketika kalau kita tiada sudah meninggal dunia, selama lagu ini memberikan dampak positif, kebaikan, mengajak pada kebenaran, maka itulah mungkin yang kelak akan menerangkan kuburan kita, ya. Kemudian melapangkan kuburan kita. Yes. Jadi ini adalah salah satu bentuk dakwah. Jadi sebenarnya apapun pekerjaan kita wajib berdakwah, menyampaikan kebaikan dan menjadikan itu bisa jadi sebagai legacy kalau kata episode sebelumnya. Betul. Legacy itu sebuah warisan positif, warisan yang baik yang bisa selalu menjadi manfaat untuk banyak orang. Amin. Ini salah satunya great lagi nih ya yang menjadi orang yang hebat. Baik. Nah, Mbak Gemala dapat dari mana sih inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu? Kalau saya sebetulnya itu awalnya basicnya karena pengen curhat yang tidak tersampaikan. Jadi akhirnya nulis kayak gitu. Jadi daripada dilampiaskan dengan hal-hal yang tidak baik, akhirnya aku belajar nulis lagu, lirik lagu yang jadi pertama iramanya dulu Mas yang diciptakan, dari mulai nana gitu, baru diisi liriknya, baru setelah itu aku bertemu dengan teman yang bisa mengaransemen kayak gitu. Jadi jadilah sebuah lagu yang sudah lengkap dengan musiknya. Gitu ya. Oke. Lagu pertama yang diciptakan pada tahun 2004 itu berjudul apa Mbak Gemala? Berjudul lagunya beda. Nanti insya Allah di tahun ini atau tahun depan akan rilis juga dengan remake lagi dan feat dengan salah satu band. Wow. Menarik sekali. Dan lagu beda itu setahu saya cukup hits loh pada zamannya. Pada zamannya ya. Ya orang-orang pas saya cerita, saya punya temen juga ya, saya punya kenalan yang juga penyanyi, siapa namanya Gemala kata. Jadi ternyata dulu lagu beda itu sempat trending ya, sempat rame, orang-orang banyak dengar. Nah kemudian itulah yang membuat Mbak Gemala ini dikenal awalnya. Mungkin sembari diingatkan kembali biar saya juga nggak lupa, bisa sedikit untuk paling tidak referennya atau awalnya dikit gitu Mbak Gemala. Oh biar cintaku, ku dengan jalanku, lihat ceria sisi dunia yang terbentang untuk kita. Oke, berarti terbentang luas intinya kayak gitu ya. Saya udah sudah goyang-goyang. Oke, baik. Nah, Mbak Gemala tadi mendapatkan inspirasi dari manapun bisa. Kemudian apa sih suka duka menyanyikan lagu-lagu religi dan bukan religi? Kalau bukan religi tentunya kita tidak kontennya itu tentang umum aja, tidak ada visi di dalamnya. Maksudnya dalam arti kita lebih kayak kisah-kisah yang kita rangkum dalam sebuah lagu. Nah, tapi ketika kita menuliskan pesan-pesan kebaikan, nah itu punya nilai tersendiri buat saya. Sehingga dalam menuliskannya, pengharapan lagunya sampai ingin menyiarkannya itu ada kayak trigger sendiri gitu. Punya tujuan. Punya tujuan, iya. Oke, apakah tujuan ini bisa dijadikan sebagai lahan untuk beramal juga gitu ya? Iya. Ke dakwah itu ya? Iya. Orang itu ketika bekerja, saya sempat mencontohkan di episode sebelumnya, ada yang berlari seperti selayaknya seorang pelari, tapi nggak tahu garis finishnya. Akhirnya orangnya ngotot, capek, lelah hidupnya, kerjanya tidak membuat dia bahagia, karena setiap hari dia berlari, pergi pagi, pulang malam ya. Pergi pagi, pulang malam, setiap hari berlari, tapi nggak punya target, nggak punya tujuan.
akhirnya ya pekerjaannya hanya menjadi rutinitas yang menjemukan. Nah bersyukur, alhamdulillah Mbak Gemala kemudian beralih menjadi beda dengan sesuai judulnya ya sesuai judul lagunya ke lagu-lagu religi sehingga menjadi punya garis finish. Ya, jadi nggak cuma berlari, sekarang punya tujuan dan bagaimana lagu tersebut bisa menginspirasi banyak orang, bisa memperbaiki mungkin akhlak banyak orang, bahkan keyakinan terhadap Allah. Kalau lagu religi kan kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi amal yang luar biasa. Karena manusia itu ya harus berdakwah, harus menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Ya, sampaikan walau yang kita ketahui hanya satu ayat. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang zamannya ya salah satunya dengan lagu. Dengan lagu itu gitu. ya, oke. Nah kalau untuk dukungan keluarga sendiri nih, Mbak Gemala, bagaimana untuk karir? Di luar penyanyi, Gemala sebetulnya punya beberapa aktivitas juga, bisnis, mengelola bisnis keluarga, bisnis pribadi. Nah salah satunya yang memang dari kecil Gemala geluti itu adalah menyanyi. Nah pasti keluarga juga tahu bagaimana upaya Gemala supaya bisa muncul di permukaan di antara penyanyi di luar sana gitu ya. Akhirnya sampai sekarang masih tetap eksis, alhamdulillah kayak gitu. Jadi mereka pastinya mensupport, Mbak. Sangat mensupport ya? Iya. Oke, baik. Berarti suami mendukung, anak mendukung. Berarti itu orang orang tua. tua lingkungan berarti mendukung lah ya, Positif, semuanya ya. positif Support. lagi. Nah, berarti apakah ini bisa dikatakan gini loh, Mas Arfan, kalau semuanya mendukung, ini adalah lahan dakwah, berarti ini bisa menebarkan kebaikan untuk orang di luar sana juga. Betul. Inilah yang disebut dengan kata berkah. Berkah itu ketika semuanya mendukung, ketika semesta mendukung, segala hal mendukung. Kita ingin sesuatu, sesuatu itu datang, itu berkah tuh. Ya, kita butuh sesuatu, tiba-tiba ada yang bawain sesuatu yang kita inginkan tersebut, itu berkah. Salah satunya kita mengharapkan sesuatu, misalnya menjadi seorang yang memiliki profesi A, taruhlah penyanyi, kemudian semua mendukung, tidak ada yang menentang, itu pun salah satu tanda keberkahan. Mengapa kemudian bisa berkah? Tandanya Allah ridho. Kalau di dalam Islam, ya, tandanya Allah ridho kepada kita, makanya El Ridho kan. El Ridho. Iya Ini benar. apanya El Ridho itu nama apa? Nama grup. Jadi tahun 2016 itu aku sempat bikin grup bertiga namanya El Ridho. Terus tahun 2017 sempat bikin grup berdua, Aida. Alhamdulillah sekarang sendiri, solo. Gitu. Oke, berarti balik lagi ke habitatnya solo karir gitu ya. Iya. Oke, baik. Berarti balik lagi itu ada keberkahan menyanyikan lagu-lagu religi. Sebenarnya suka dukanya apa lagi sih Mbak? Ya pasti kan banyakan sukanya ya kalau seandainya untuk menyanyi ya. Jadi kalau segmen religi ini biasanya kalau di Indonesia baru santer didengar itu ketika bulan Ramadan aja. Nah, saya sih berharap ke depannya ada satu wadah yang mengumpulkan lagu-lagu religi ini tumbuh subur di Indonesia sehingga asupan-asupan positif ini bisa terus kita nikmati tanpa harus menunggu Ramadan kayak gitu. Oke, berarti kapanpun di bulan apapun kita bisa mendengarkan lagu-lagu religi ya Mas Edvan ya Mas. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan kita harus break dulu nih sejenak. Mbak Gemala dan Mas Edvan, pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses.